Indonesia berencana melakukan redenominasi mata uang rupiah melalui rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan harga rupiah yang akan digodok Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan nilai nominal uang dengan cara menghapus sebagian angka nol di belakangnya tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli. Sejarah mencatat, penyederhanaan nilai nominal uang ini sebelumnya juga pernah dilakukan sejumlah negara. Negara-negara ini melakukan redenominasi, bahkan mengganti mata uang mereka karena mengalami hiperinflasi ekstrim. Hiperinflasi tersebut membuat nilai tukar mata uang anjlok hingga tak lagi berharga, bahkan hanya bernilai sebagian kecil dari satuan mata uang baru. Lantas, negara mana sajakah yang pernah melakukan redenominasi terbesar dalam sejarah dunia? Negara Hungaria tercatat sebagai negara dengan redenominasi paling besar dalam sejarah. Pada tahun 1946, pemerintah Hungaria mengganti mata uang pengo menjadi forin Hungaria. Rasionya adalah 400 oktiliun pengo diubah menjadi 1 forin. Dan diketahui posisi oktiliun adalah 5 tingkat di atas triliun dengan 27 nol di belakangnya. Pada masa itu, uang kertas tertinggi yakni senilai 20 oktiliun pengo hanya setara dengan 0,04 dolar AS. Hiperinflasi ini terjadi akibat perang dan krisis ekonomi hingga menyebabkan naiknya harga-harga 5 kali sehari. Sementara nilai mata uang lama terus merosot sebanyak 400% setiap harinya. Pemerintah bahkan mengeluarkan pecahan mil pengo dan bipengo untuk memudahkan transaksi pada masa itu. Namun pada Agustus 1946, pemerintah menggantinya dengan forin yang masih digunakan hingga kini dan tergolong stabil. Zimbabwe mengalami 4 kali pergantian mata uang akibat hiperinflasi antara 2006 hingga 2009 dengan puncaknya mencapai 79,6 miliar persen per bulan. Pemerintah setempat kemudian melakukan redenominasi pada 2009 di mana 12 nol dari nominal lama dihapus dan memperkenalkan dolar Zimbabwe keempat. 1 dolar baru Zimbabwe itu setara dengan 1 triliun dolar lama. Namun, karena nilai tukar terus jatuh, pemerintah akhirnya melegalkan penggunaan mata uang asing seperti dolar AS dan rand Afrika Selatan. Kemudian pada 2019, Zimbabwe baru kembali ke mata uang nasional. Setelah pendudukan Nazi berakhir, Yunani mengganti drachma lama dengan yang baru pada 1994 karena inflasi di masa perang membuat harga barang-barang naik tinggi. Pada masa itu, 1 lembar uang 100 miliar drachma hanya bernilai sangat kecil. Setelah redenominasi, ekonomi Yunani perlahan stabil meski butuh beberapa tahun untuk menekankan inflasi di bawah 50%. Namun mata uang drachma kemudian diganti lagi pada 1954 dan akhirnya digantikan euro pada 2001. Setelah Perang Dunia I selesai, Jerman sempat mengalami krisis berat karena kewajiban membayar reparasi. Pemerintah mencetak uang tanpa kendali, membuat papiermark menjadi kehilangan nilai. Lalu pada 1923, inflasi mencapai 29.500% dan uang 100 triliun papiermark hanya bernilai sekitar 24 dolar AS. Untuk menstabilkan ekonomi, pemerintah kemudian memperkenalkan Rentenmark dengan rasio 1 triliun papiermark banding 1. Langkah ini pun berhasil memulihkan kepercayaan publik dan menjadi dasar bagi dicetaknya mata uang Reichsmark yang stabil pada tahun berikutnya di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Antara 1992 hingga 1994, Yugoslavia menghadapi hiperinflasi terpanjang ketiga di dunia. Selama 2 tahun, pemerintah tercatat melakukan 4 kali redenominasi. Bahkan mata uang saat itu, dinar 1994, tercatat sebagai mata uang yang paling singkat umurnya,
yang hanya bertahan sebulan sebelum diganti lagi menjadi Novi Dinar yang dipatok terhadap mark Jerman. Pada akhir Perang Saudara dan pendudukan Jepang, Cina mengalami inflasi luar biasa. Pemerintah Kuomintang memperkenalkan yuan emas pada 1948 untuk menggantikan yuan lama dengan rasio 3 juta banding 1. Namun sayangnya kebijakan itu gagal dan setahun kemudian pemerintah kembali meluncurkan yuan perak dengan rasio 500 juta banding 1. Namun pasca perubahan mata uang, hiperinflasi tetap tak terkendali hingga akhirnya digantikan oleh renminbi pada 1949 yang menjadi mata uang nasional Cina hingga saat ini. Akibat Perang Saudara dan kerusakan ekonomi, Nicaragua menghadapi inflasi hingga 13.000% per tahun. Setelah beberapa reformasi gagal, pemerintah kemudian memperkenalkan Cordoba kedua pada 1991 dengan rasio 5 juta banding 1. Langkah ini membantu menekan inflasi dan menstabilkan ekonomi meski tantangan sosial ekonomi masih besar. Negara yang kini bernama Republik Demokratik Kongo ini mengalami krisis ekonomi dan politik panjang sejak merdeka. Pada 1993, pemerintah mengganti Zaire lama dengan Noe-Beau Zaire. Namun karena korupsi dan konflik internal, inflasi tetap tinggi dan tidak teratasi. Akhirnya pada 1997, pemerintah kembali menggunakan franc Kongo sebagai mata uang resmi. Inflasi Bolivia sempat menembus 20.000% pada tahun 1985. Untuk mengatasinya, pemerintah memperkenalkan Boliviano baru pada 1987 yang menggantikan peso Boliviano dengan rasio 1 juta banding 1. Reformasi ini berhasil menstabilkan ekonomi, di mana inflasi turun drastis di awal 1990-an dan Boliviano tetap digunakan menjadi mata uang resmi hingga kini. Selama lebih dari 30 tahun, Turkiye hidup dalam inflasi tinggi. Nilai tukar sempat mencapai 1,3 juta lira per 1 dolar AS pada awal 2000-an. Pada 2005, pemerintah menghapus 6 nol dari mata uangnya dan memperkenalkan lira baru. 4 tahun kemudian kata baru dihapus dan mata uang yang kembali disebut adalah lira Turkiye. Langkah ini dinilai berhasil memulihkan stabilitas moneter meski beberapa tahun terakhir inflasi kembali meningkat.